Berjumpa lagi bersama channel kita. Jadi pada kesempatan video kali ini kita sedang berada di kota cantik Palangkaraya, yang mana kali ini kita ingin melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Kapuas, tepatnya di kota Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Video ini kita ambil di awal bulan Agustus ini. Jadi untuk udara di kota Palangkaraya pada awal bulan Agustus sudah sangat menyengat akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di kota Palangkaraya dan di kabupaten tetangga. Saat ini jam menunjukkan tepat jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Karena saat ini kita berada di Jalan RT Amilono, Kota Palangkaraya. Walaupun udara di Kota Palangkaraya mencapai kategori berbahaya, tetapi masih banyak kita lihat warga Kota Palangkaraya yang melakukan olahraga pagi. Seperti tadi kita lihat ada beberapa pesepeda yang melintasi jalan RT Amilono ini, serta juga terdapat beberapa kaula muda yang melaksanakan lari pagi di jalanan ini. Saat ini kita sudah berada di Bundaran Burung. Nah, ini adalah salah satu ikon kota Palangkaraya. Pada kesempatan perjalanan kali ini, kita tidak menggunakan transportasi umum seperti di beberapa video kita sebelumnya. Kita kali ini menggunakan mobil pribadi saja. Nah, ini adalah suasana Jalan RT Amilono pagi hari di awal bulan Agustus tahun 2026 ini. Terlihat cukup lengang, mungkin karena pengaruh kualitas udara yang ada di kota Palangkaraya ini. Di depan kita terdapat simpang 4, jadi kita akan berbelok ke kiri untuk menuju ke arah kota Kuala Kapuas, yang mana jalur ini juga digunakan untuk menuju kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Nah, di kiri kita ini adalah Jalan Talawang. Jadi biasanya Jalan Talawang juga digunakan untuk para pengemudi yang biasanya menuju ke arah Jalan Adonis Samad ataupun ke arah jalan menuju Bandara Cilikriwut, karena jalanan itu mungkin dapat mempercepat waktu perjalanan
karena tidak memutar ke arah Jalan RT Amilono. Mendekati arah ke Kecamatan Sebangau yang ada di Kota Palangkaraya, nampak kiri kanan jalan terdapat proyek pelebaran badan jalan. Nah, tuh kita ambil video di bulan April saat menggunakan bis Yeso. Di daerah ini masih dalam tahap pengurukan tanah, dan di bulan Agustus ini sudah nampak pengaspalan, namun belum begitu rata aspalnya ya. Ya, kita doakan saja semoga jalanan di daerah sini hingga menuju Banjarmasin dapat dikatakan mulus, setidaknya tidak banyak jalan yang bergelombang ataupun berlubang-lubang. Di depan kita sesaat lagi akan kita jumpai tikungan yang cukup tajam, dan di mana di kawasan ini sangat sering terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Makanya apabila kita melintasi tikungan ini diharapkan sangat sekali untuk mengurangi kecepatan kendaraan kita. Nah, ini adalah tikungan ke kiri, dan sesaat lagi tikungan tajam kedua yang mengarah berbelok ke kanan. Saat ini kita sudah berada di Kelurahan Kalampangan, kelurahan yang cukup maju yang berada di dalam Kota Palangkaraya ini. Karena di sini rata-rata penduduknya adalah para transmigrasi dahulunya. Di daerah ini juga terdapat fasilitas kesehatan utama milik Kota Palangkaraya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah rumah sakit daerah atau rumah sakit milik Kota Palangkaraya. Jadi rumah sakit Kota Palangkaraya letaknya tidak berada di dalam kota, melainkan di arah luar kota. Nah, kiri ini adalah rumah sakit Kota Palangkaraya. Nah, di sini akan banyak sekali kita jumpai kios-kios yang berada di pinggiran jalan ini yang rata-rata berdagang ataupun menjual buah-buahan, terutama buah naga. Jadi di wilayah ini di sebelah kanan akan kita jumpai sebuah agrowisata milik Kota Palangkaraya. Di sini terkenal sekali dengan wisata petik buahnya. Jadi bagi teman-teman yang berkunjung ke Kota Palangkaraya bisa berkunjung ke agrowisata Misik. Nah, di sebelah kanan ini adalah lokasi masuknya. Jadi di sini kita bisa berwisata petik buah naga dan juga buah-buah lainnya seperti jambu kristal, tergantung musimnya.
25 menit kita melakukan perjalanan dari awal tadi. Akhirnya kita sampai di gerbang perbatasan antara kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Jadi saat ini kita sudah berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, di Kalimantan Tengah. Mendekati Desa Tumbang Nusa yang masih berada di dalam Kabupaten Pulang Pisau ini, maka di sebelah kanan kiri kita ini akan terdapat kepulan asap. Nah, di depan kita terdapat kepulan asap yang cukup pekat. Jadi di sini adalah salah satu titik terberat dari peristiwa karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Maka nanti tidak jauh dari sini akan terdapat pos-pos tempat para petugas bersiaga untuk memadamkan karhutla. Nah, di depan kita ini adalah pos para petugas bersiaga dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Desa Tumbang Nusa ini. Mari bersama-sama kita berdoa agar para petugas yang berada di lapangan dapat melakukan tugasnya dan diberikan kesehatan. Dan juga tidak lupa juga kita berdoa agar segera diturunkan hujan yang cukup deras dan lumayan awet di wilayah Kalimantan Tengah ini, agar peristiwa karhutla berakhir dan kita dapat menghirup udara segar kembali. Jam 7:35 menit. Jadi saat lagi kita akan melintasi jembatan ataupun jalan layang Tumbang Nusa. Karena jembatan ini berjarak kurang lebih 10 km panjangnya.
Jadi jembatan ini berada di atas rawa. Jembatan ini hadirnya dimaksudkan agar tidak ada kemacetan di kala musim penghujan tiba, karena dulu sebelum ada jembatan Tumbang Nusa ini, apabila kita ingin melintasi jalanan ini ketika di musim penghujan, maka akan terjadi kemacetan yang begitu parah karena jalanan di bawah ini ya, jalan utama dahulu terendam banjir oleh karena meluapnya Sungai Kahayan yang berada di sebelah kiri kita. Jadi serba salah kan kita. Di musim kemarau terdapat peristiwa karhutla yang sangat menyesakkan napas kita. Tapi nanti apabila musim hujan, takutnya terjadi peristiwa banjir karena meluapnya beberapa sungai besar yang ada di wilayah kita ini. Kurang lebih 10 menit kita berada di atas jembatan layang Tumbang Nusa. Akhirnya kita sudah berada di ujung dan kembali turun berada di jalan utama Trans lintas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Di sebelah kiri kita terdapat sebuah kantor polisi Polsek Jabiren Raya. Jadi kantor polisi ini dulunya berada di tengah-tengah pusat kecamatan Jabiren. Sekarang sudah dipindah ke dekat jembatan Tumbang Nusa. Ini adalah pusat dari kecamatan Jabiren Raya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini. Waduh, jalannya lumayan bergelombang di sini. Dan hati-hati sih, karena di sini ada 2 jembatan. Takutnya kita salah jalur.
Seperti biasa, apabila kita melakukan perjalanan ke arah Kabupaten Kapuas ataupun ke Kalimantan Selatan, kita akan singgah dulu ke SPBU ini, yang mana SPBU ini berada di Desa Jabiren. Kita ingin keluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita terlebih dahulu. Nah, beberapa saat setelah kita sudah buang air kecil, saatnya kita kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kapuas. Ya, di sini salah satu SPBU favorit ya, karena selain buat mengisi BBM, banyak juga pengemudi mengantarkan penumpangnya untuk buang air di SPBU ini, karena toiletnya lumayan banyak dan lumayan bersih ya di sini. Saat lagi kita akan melintasi wilayah Desa Henda. Sebenarnya Desa Henda itu adanya di pinggiran Sungai Kahayan dan jauh dari sini ya. Namun di sini masih termasuk wilayah Desa Henda. Nah, di Desa Henda ini terdapat banyak sekali penjual-penjual kayu galam, di mana kayu galam di sini biasanya digunakan di daerah Kabupaten Kapuas hingga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana Kabupaten Kapuas dan daerah Kalimantan Selatan kan rata-rata kontur tanahnya berupa air ataupun rawa, sehingga kayu galam yang ada di sini sering digunakan sebagai pengganti pondasi batu. Selain itu, wilayah Desa Henda ini juga terkenal dengan produksi ikan keringnya. Nah, apabila kita melintasi jalan ini, maka sering kita jumpai para pemobil-pemobil ataupun pemotor yang melintasi jalanan ini singgah di wilayah ini untuk beli ikan kering khas desa tersebut. Di depan kita terdapat sebuah gapura. Nah, dimana sesaat lagi maka kita akan berbelok kiri menaiki jembatan Segohong ataupun jembatan Pulang Pisau, salah satu jembatan terpanjang yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dari sini kita akan mengurangi kecepatan karena kita akan berbelok ke kiri menaiki jembatan Segohong ataupun jembatan Pulang Pisau. Apabila kita lurus, kita akan menuju ke dermaga Bahaur. Nah, kita naik ke jembatan Pulang Pisau atau jembatan Segohong. Jadi jembatan ini melintasi di atas Sungai Kahayan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Depan kita ada jembatan kecil, ini adalah jembatan Anjir Kalampan. Jadi bukan Anjir Sarapat. Kalau Anjir Sarapat ada di wilayah antara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan. Sesaat lagi kita akan singgah di rest area yang terkenal di kota ini, yaitu rumah makan Candi Laras. Jadi kita berbelok ke arah ataupun ke sebelah kanan. Jadi rumah makan Candi Laras ini juga sudah cukup legend bagi para supir-supir, baik pengemudi mobil pribadi ataupun travel, serta bagi para pengendara sepeda motor yang ingin bersinggah beristirahat sejenak dalam melakukan perjalanan. Karena di rumah makan Candi Laras ini tidak cuma satu rumah makan yang ada, terdapat beberapa warung juga yang ada di sebelahnya. Dan juga di sini yang nyata adalah toiletnya yang lumayan banyak dan cukup bersih. Beberapa saat, kurang lebih 15 menit, kita singgah di rumah makan Candi Laras ini, walaupun hanya makan makanan ringan sambil beristirahatkan kaki. Kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kuala Kapuas. Selepas dari rest area di rumah makan Candi Laras, Kota Pulang Pisau ini, kita mengamati udara sepertinya di sini tidak terlalu berasap ya, kelihatan dari cerahnya langit yang ada di atas ini. Ya, semoga saja nanti sampai tujuan kita di Kuala Kapuas udaranya tetap cerah dan segar. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Kota Pulang Pisau itu untuk dalam kotanya ada di sebelah kanan ini ya, jadi masuk ke dalam. Mungkin nanti di lain waktu ataupun di lain kesempatan nanti kita buatkan video jalan-jalan di dalam Kota Pulang Pisau ini, karena kayak kita belum pernah bikin video di dalam Kota Pulang Pisau ini ya. Jam 9 lewat 40 menit kita melintasi perbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Jadi saat ini kita sudah berada di Kabupaten Kapuas, tepatnya di Kecamatan Basarang. Nah, untuk Kecamatan Basarang sendiri memang dikenal dengan kampung Hindu ya, karena kiri kanan kita ini nanti akan kita lihat banyak sekali pura-pura
peribadatan umat Hindu yang ada di wilayah ini. Untuk kecamatan atau yang lebih dikenal juga dengan Kampung Basarang ini juga terkenal dengan komoditas buah-buahannya, terutama buah nanas, salak, serta cempedak yang tumbuh subur di wilayah Kecamatan Basarang ini. Jadi tidak heran kanan kiri banyak kita jumpai pondok-pondok kecil. Jadi warga setempat biasanya menjualkan hasil tanamannya ke pondokan tersebut, sehingga banyak juga kita lihat nanti para pelintas yang melewati jalanan ini singgah untuk membeli buah-buahan yang berasal dari kecamatan ini. Selepas dari Kecamatan Basarang, sesaat lagi kita akan memasuki kota Kuala Kapuas. Namun terlebih dahulu kita akan menyeberangi jembatan Pulau Telo. Sebelum jembatan Pulau Telo ini juga nampak banyak sekali kita jumpai proyek-proyek pelebaran jalan. Jadi selama perjalanan kita dari kota Palangkaraya tadi hingga menuju hampir sampai dalam kota Kuala Kapuas, banyak sekali kita jumpai proyek-proyek perbaikan ataupun pelebaran aspal jalan di Trans Lintas Kalimantan ini. Jam 10:15 waktu Indonesia Barat, akhirnya kita akan melintasi jembatan Pulau Telo, yang mana jembatan Pulau Telo ini menyeberangi atau melintasi Sungai Kapuas Murung yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sebenarnya apabila kita menoleh ke sebelah kiri, maka akan terdapat 3 pulau yang berada di tengah-tengah Sungai Kapuas Murung ini. Dari itu nama Pulau Telo sendiri berarti 3 pulau dalam bahasa Dayak Ngaju. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam kota Kuala Kapuas, di mana terdapat gerbang yang begitu megah
Nah, baru saja kita lintasi. Selain itu, di kanan kiri jalanan ini terdapat tiang lampu. Mungkin kalau malam bagus ya warna-warni lampunya mungkin. Perjalanan dari kota Palangkaraya hingga kota Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas ini dari tadi kita start jam 7 pagi dan masuk kota kurang lebih jam 10.30. Kurang lebih 3 jam setengah perjalanan karena saya memacu mobil juga tidak begitu cepat ya, antara 50 hingga 60 km per jam saja. Untuk jalanan yang kita lewati di bulan Agustus ini, beberapa titik terdapat perbaikan jalan. Namun ketika sudah memasuki kota Kuala Kapuas ini sangatlah mulus jalannya. Kita cukupkan saja video perjalanan kita dari kota Palangkaraya hingga sampai menuju kota Kuala Kapuas ini. Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa dan nantikan video-video kami selanjutnya.